Apa kabar semua? Saya Profesor Lee Hisong yang mengajar Perjanjian Lama di Universitas Chongqing. Baiklah, di sesi ke-7 ini saya akan membahas tentang Tuhan yang mengikat janji dengan Daud. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dari pembahasan hari ini. Yang pertama, apa latar belakang dari perjanjian Allah dengan Daud? Yang kedua, apa inti dari isi perjanjian Allah dengan Daud? Yang ketiga, setelah mengikat perjanjian, apa yang Daud doakan kepada Allah? Firman yang akan kita bahas hari ini adalah bagian yang sangat penting dari Kitab 1 Tawarik. Baiklah, dalam Kitab 1 Tawarik 17, akhirnya Daud berhasil membawa tabut perjanjian yang ia rindukan ke kota Daud setelah melalui banyak sekali kesulitan. Namun Daud, dia sangat bersukacita dan juga berbahagia saat berhasil membawa tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah yang telah ia layani seumur hidup ke kota Daud. Mungkin ini adalah momen terbaik dalam hidup Daud dan pengalaman menakjubkan yang tidak terlupakan. Setelah membawa tabut perjanjian ke kota Daud, ia menerima berkat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan muncul di hadapan Daud dan mengikat sebuah perjanjian dengannya. Melalui firman hari ini, kita akan mempelajari perjanjian apa yang Tuhan ikat dengan Daud, dan apa latar belakang dari perjanjian itu, serta doa syukur seperti apa yang Daud naikkan kepada Tuhan setelah menerima janji itu. Kalau begitu, hal pertama, kita akan melihat latar belakang dari perjanjian ini. 1 Tawarik 17 ayat 1 dan 2 membahas hal ini. 1 Tawarik 17 ini menempati bagian yang sangat penting dalam kitab Tawarik. Ada 2 pasal yang menjadi sebuah inti dari kitab Tawarik, yaitu 1 Tawarik pasal 17 dan 2 Tawarik pasal yang ke-7. 1 Tawarik 17 berbicara tentang perjanjian dengan Daud, dan 2 Tawarik 7 menceritakan firman Tuhan kepada Salomo setelah bait suci selesai dibangun. Kedua pasal ini juga mengandung arti penting secara teologi, karena berisi janji Tuhan yang katakan secara langsung kepada umatnya, yaitu Daud dan juga kepada Salomo. Ada satu kata yang terdapat dalam kedua pasal ini, yang dalam bahasa Ibrani berbunyi bayit. Kata bayit muncul dalam kedua pasal ini. Dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki 3 arti. Yang pertama adalah dinasti, yang kedua bait Allah, yang ketiga adalah rumah. Inilah ketiga artinya. Jadi, kata ini bisa berarti rumah dan bisa juga berarti rumah Tuhan ataupun dinasti Daud. Jadi, kedua pasal ini dipaparkan dengan mengungkapkan satu kata bayit yang memiliki berbagai arti. Satu lagi, poin penting dari 1 Tawarik 17, walau ini adalah pasal tentang perjanjian dengan Daud, namun kata perjanjian atau dalam bahasa Ibrani berit tidak muncul di sini. Begitu juga dengan 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 juga menceritakan tentang perjanjian Tuhan ikat dengan Daud, namun di sini pun tidak muncul kata perjanjian. Walaupun seperti itu, kita bisa memahami bahwa 2 Samuel 7 dan 1 Tawarik 17 adalah pasal mengenai perjanjian Tuhan dengan Daud, dan ayat lain dalam Alkitab pun menyatakan bahwa kedua pasal ini sebagai perjanjian Tuhan dengan Daud. Kemudian, kita harus mengetahui latar belakang perjanjian ini sebelum Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu memahami kerinduan Daud dalam Alkitab. Nah, saudara, betapa besar kerinduan Daud kepada Tuhan saat dia memindahkan tabut perjanjian? Jika kita lihat dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa Daud mencari tabut perjanjian itu sampai ia tidak mau tidur dan berbaring di ranjangnya sebelum dia menemukannya. Dan
Saat Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, ia sangat bersukacita hingga mempersembahkan korban bakaran dan membawanya sambil menaikkan pujian. Ini adalah peristiwa yang menunjukkan kasih Daud kepada Tuhan. Dan satu lagi, setelah itu, apa yang ada di benak Daud saat memikirkan tabut perjanjian? Ia memikirkan Tuhan. Ia sangat tidak nyaman saat tabut perjanjian yang berisi hadirat Tuhan diletakkan di sebuah tenda. Karena itulah, Daud berkata kepada Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama adalah, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Dia membandingkan kayu aras dengan sebuah tenda dan merasa hal ini tidak pantas. Karena itulah Daud berkata demikian. Disinilah niat baik Daud tentang tabut perjanjian bermula. "Tuhan, saya ingin membangun rumah untuk tabut perjanjian ini di hadapan Tuhan." Setelah mendengarnya, Nathan berkata pada Daud dalam 1 Tawarik 17 ayat 2, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Nabi Nathan pun mendukung niat baik yang dimiliki Daud, karena pasti saat itu Nabi Nathan berpikir seperti ini, pasti Tuhan akan sangat senang jika Daud membangun rumah untuk tabut perjanjian. Karena itulah, dengan kerinduan yang sama dengan Daud, Nathan berkata, "Jika engkau mau, bangunlah rumah untuk tabut perjanjian itu." Dengan latar belakang ini, Tuhan menampakkan dirinya dan Dia pun berfirman. Namun tahukah Anda jawaban Allah tentang kerinduan Daud untuk membangun bait Allah? Jawabannya adalah tidak. 1 Tawarik 17 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. "Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan. Demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Tadi rumah disebut apa dalam bahasa Ibrani? Yaitu bait, yang juga berarti bait Allah. Daud tidak diperbolehkan. Jika dilihat dari sini, apakah niat hati Daud dan Nabi Nathan sama atau berbeda dengan kehendak Tuhan? Jawabannya berbeda. Nah, kalau begitu, kenapa Tuhan menolak niat hati Daud untuk membangun rumah baginya? Apa alasannya? Yang pertama, itu karena Tuhan selalu pergi bersama dengan umatnya. 1 Tawarik 17 ayat 5 berbunyi demikian. "Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman." Artinya, Tuhan tidak seperti manusia yang diam dalam satu rumah, melainkan dari kemah ke kemah. Nah saudara, di Perjanjian Lama, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membangun kemah suci yang tidak diam di satu tempat, melainkan berpindah-pindah. Berpindah-pindah kemana? Kemanapun bangsa Israel pergi. Apa artinya ini? Inti dari pernyataan ini bukanlah berarti Tuhan tinggal di tenda, melainkan Tuhan berada bersama dengan umatnya. Apa inti dari janji Tuhan? "Aku akan selalu bersama dengan umatku." Ini bagian yang sangat penting dari janji Tuhan. Jadi, Tuhan berkata, "Aku akan pergi kemanapun umatku pergi." Jadi, karena Tuhan selalu menyertai kemanapun umatnya pergi, Ia berkata kepada Daud, "Kau tidak perlu membangun rumah bagiku." Yang kedua, Tuhan berkata, Ia tidak perlu tinggal di rumah dari kayu aras. Saudara, 1 Tawarik 17 ayat 6 berkata, "Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Saudara, semua bangsa di zaman dahulu membangun rumah bagi dewa mereka. Di Timur Tengah pada zaman itu, besarnya kuil itu melambangkan besarnya dewa mereka. Jadi, di zaman itu, saat seorang raja berkuasa, raja itu akan membangun kuil penyembahan dengan megah di daerah kekuasaannya. Dengan begitu, ia menunjukkan bahwa dewanya yang terbaik. Namun Tuhan berbeda dengan dewa-dewa Timur Tengah di masa itu. Tuhan tidak berdiam di rumah
yang dibangun oleh manusia. Saudara, tahukah Anda isi dari Yesaya 66 ayat pertama? Dikatakan bahwa langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Karena langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Itu berarti Tuhan tinggal di seluruh alam semesta ini. Dan Tuhan tidak terkurung di dalam rumah kayu aras yang dibangun oleh manusia. Karena itulah, Tuhan ingin menekankan hal ini kepada Daud. Seluruh alam semesta adalah kediamanku. Kau ingin membangun rumah bagiku? Nah, saudara, walaupun perkataan itu benar, Tuhan terlebih dahulu menjelaskan keberadaannya dengan benar kepada Daud. Inilah alasan kedua mengapa Daud tidak diizinkan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Kita akan melihat alasan yang ketiga. Daud tidak diizinkan membangun rumah bagi Tuhan. Nah, saudara, Daud telah banyak berperang. Jika banyak berperang, apa yang banyak tertumpah? Yaitu darah. Kitab Imamat di Perjanjian Lama menyebutkan darah sebagai sumber kehidupan. Tetapi Daud menumpahkan terlalu banyak darah. Tuhan mengungkapkan alasan ini di 1 Tawarik 22 ayat 8. Tuhan pun berkata, Daud, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sayang sekali, bukan? Bagaimanapun juga, walau Daud punya niat baik untuk Tuhan, tapi Tuhan menjawabnya dengan berkata tidak. Nah, saudara, dengan nuansa seperti apakah Tuhan berkata Daud tidak boleh membangun bait Allah? Apakah tidak boleh itu salah? Ataukah seperti ini? Kamu mau membangun rumah untukku? Itu sangat terpuji. Terima kasih. Tetapi tidak boleh, karena alasan ini dan itu. Tapi telah kuterima niat baikmu. Apakah dengan nuansa yang pertama atau yang kedua? Mungkin yang kedua. Tuhan memahami hati Daud yang berkobar kepadanya. Tuhan sangat memahami hati Daud yang mengasihinya. Karena itulah, walau demikian, Tuhan mencurahkan anugerah kepada Daud dalam lingkup lain. Karena Tuhan menerima niat hati Daud itu, walau tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumahnya, Tuhan memberi janji yang luar biasa kepada Daud. Tahukah Anda apa itu? Perjanjian dengan Daud. Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Walaupun bait Allah tidak bisa dibangun di zaman Daud, tetapi ia menerima janji yang dapat dipertanggungjawabkan selama hidupnya, bahkan setelah Daud mati. Ini adalah isi dari perjanjian yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 yang sangat penting. Saat ini, di hadapan Daud, pertama-tama Tuhan berkata tidak. Namun setelah itu, Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Daud dan berkata terlebih dahulu kepadanya, Daud, kau ingin membangun rumah untukku? Tidak. Akulah yang memilihmu terlebih dahulu. Akulah yang pertama mengangkatmu dari pengembala ternak untuk menjadi raja atas Israel. Ini menekankan tentang anugerah Tuhan. Bagi Tuhan, yang pertama bukanlah Daud dan kerinduannya. Sebelum engkau memiliki kerinduan itu, aku sudah memilihmu dengan anugerahku. Kapan? Sejak kau masih menjadi gembala. Jadi, Tuhan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang anugerahnya kepada Daud. Kemudian, Tuhan juga memberi janji kepada Daud, aku akan bertanggung jawab seperti ini dan itu selama kau hidup. Janji pertama, Daud, aku akan menyertai engkau. Aku juga berjanji untuk melenyapkan musuhmu dan membuat namamu seperti nama orang-orang besar. Saudara, di mana kita bisa melihat janji untuk membuat nama seseorang besar dan melenyapkan musuh? Di dalam janji kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3, saat memanggil Abraham, Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur dan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Namun, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu dibawa ke zaman Daud dan dibuktikan lebih lagi. Tuhan menunjukkan kembali janji itu kepada Daud. Nah, bagian ini terdapat dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-8. Aku telah menyertai engkau di segala tempat, Immanuel, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Daud dengan meneruskan janjinya kepada Abraham. Lalu Tuhan juga berkata demikian, "Aku akan menentukan tempat bagi umatku dan akan menanamkannya." Tuhan akan menanamkan umat Israel di sana. Ini adalah penggenapan dari janji yang diberikan kepada Musa. Pada akhirnya, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa? Tuhan menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ia menanamkan mereka di satu tempat. Penggenapan janji itu dinyatakan di zaman Daud. Daud mendirikan sebuah negara di Kanaan dan membangun tembok Yerusalem dan memerintah di sana. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah. Janji luar biasa ini diberikan Tuhan kepada Daud semasa hidupnya. Semua ini adalah bagian dari proses penggenapan janji Tuhan yang sebelumnya diberikan kepada Abraham dan juga kepada Musa. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan janji kepada Daud. Ya, janji luar biasa bukan? Tidak hanya semasa hidup, tapi janji Tuhan yang luar biasa ini juga berlaku setelah Daud meninggal dunia. Tuhan menjanjikan sebuah dinasti kepada Daud. Nah, barusan dalam bahasa Ibrani disebut apa? Disebut bait. Nah, dalam 1 Tawarik 17 ayat 10, "Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku juga akan menundukkan kepala musuhmu. Juga aku memberitahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu." Nah, saudara, keturunan atau dinasti di sini tidak hanya sampai di zaman Daud saja, tapi diteruskan turun-temurun antar generasi. Betapa menakjubkannya ini. Apa artinya jika bangsa yang Daud bangun berakhir di generasinya saja? Tetapi Tuhan berjanji untuk membangun keturunan yang luar biasa, bukan hanya untuk Daud, melainkan juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Apa salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia? Naluri tentang keturunan, bukan begitu? Tuhan memberikan janji bukan hanya untuk Daud, melainkan juga keturunannya. Kemudian ada janji lain setelah Daud meninggal. Tuhan menjanjikan keturunan untuk Daud. Bangsa itu akan dikokohkan melalui salah satu dari anak Daud. Nah, saudara, dalam 1 Tawarik 17 ayat 11 tertulis, "Membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri." Siapakah anak Daud setelah dia mati? Tuhan akan mengokohkan kerajaannya lewat Salomo. Di sini juga muncul kata keturunan dan kata anak. Kata-kata ini juga muncul di mana? Di perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji untuk memberi Abraham keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan juga memberikan janji yang sama kepada Daud. Bukankah begitu? Nah, janji Tuhan kepada Daud seusai hidupnya bukan hanya keturunan yang kuat, melainkan juga akan membangun bait Allah. Tuhan tidak akan mengabaikan kerinduan Daud untuk membangun bait Allah. Tuhan berjanji kepada Daud, "Walau bukan di zamanmu, aku akan menolong agar keturunanmu bisa membangun baitku." Karena itu, 1 Tawarik 17 ayat 12 berkata demikian, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya." Satu lagi janji Tuhan untuk Daud setelah dia meninggal, yaitu mengangkat anak Daud menjadi anaknya. Jadi, sekarang keturunan Daud bukanlah anak Daud sendiri, melainkan menjadi anak Tuhan. Dalam pasal 17 ayat 13 Tuhan berkata, "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Hubungan Tuhan dengan keturunan Daud, yaitu raja-raja di dinasti Daud, adalah bapa dengan anak. Ini juga muncul dalam Mazmur pasal yang kedua. Ayat ini menyatakan hubungan yang luar biasa dengan Allah Bapa. Dan setelah Daud meninggal pun, janji ini digenapi. Di sini dikatakan selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani berbunyi leolam, selama-lamanya. Di sini rumah Daud disamakan dengan kerajaan Allah, rumahku. Rumahku, kerajaanku disamakan. Tuhan memberi janji luar biasa bahwa rumah Daud menjadi kerajaan Allah. Dan jika rumah Daud kekal, kerajaan Allah juga kekal. Pada akhirnya, arti dari perjanjian kekal bagi Daud ini adalah janji yang berisi rencana Tuhan yang panjang dan luar biasa, yang berlanjut hingga kedatangan Yesus.